Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putri dari kelas 12 Tata Busana SMK Adi Sanggoro. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kerajaan yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan ini sudah berdiri sejak abad 7 Masehi. Pendirinya adalah Daputan Hyang Srijayanasa. Berdirinya kerajaan Sriwijaya berasal dari perjalanan suci Daputaga Hyang. Kala itu, Daputaga Hyang menjalankan perjalanan suci atau sindatra menggunakan perahu. Ia membawa 20.000 orang pasukan. Bersama pasukannya, Daputaga Hyang akhirnya membangun kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian, ia mengembangkan kerajaan tersebut hingga ke daerah Semenanjung Malaysia. Yang pertama ada Daputaga Hyang Sriwijayanasa dan terdapat pada prasasti kedudukan bukit pada tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi. Dan yang kedua ada Sri Indrawarman terdapat dalam Berita Cina tahun 724 Masehi. Yang ketiga ada Rudi Rama terdapat dalam Berita Cina tahun 728 Masehi. Yang keempat ada Wisnu terdapat dalam Prasasti Linggor tahun 775 Masehi. Yang kelima ada Maharaja terdapat dalam Berita Arab tahun 851 Masehi. Yang keenam, Balaputra Dewa terdapat dalam Prasasti Nalanda tahun 860 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Udayadityawarman terdapat dalam Berita Cina tahun 960 Masehi. Yang kedelapan ada Sri Udayaditya terdapat dalam Berita Cina tahun 962 Masehi. Yang kesembilan ada Sri Sudamawirmadewa terdapat dalam Prasasti Leiden tahun 1444 Masehi. Yang kesepuluh Marawijaya Tungawarman terdapat dalam Prasasti Leiden tahun 1444 Masehi. Yang ke-11 ada Sri Sangawarwijaya Tungwarman terdapat dalam Prasasti Kola tahun 1044 Masehi. Tulang bawang yang terletak di daerah Lampung, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Daerah ini sangat penting artinya bagi usaha pengembangan perdagangan dengan India. Menurut insting penaklukan Sriwijaya dalam atas Kedah berlangsung antara 682 sampai 684 Masehi. Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional merupakan daerah yang sangat penting. Daerah ini dapat dikuasai Sriwijaya pada tahun 686 Masehi berdasarkan prasasti Kota Kapur. Jenis barang komoditi yang diperdagangkan atau hasil yang diperoleh dari kerajaan Sriwijaya sendiri adalah beras, gading, rempah-rempah, kemenyan, barus, kayu cendana, kayu gaharu, dan kayu berharga lainnya. Kemunduran Sriwijaya tidak lain adalah karena 3 kali serangan kerajaan Kola sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka. Hal ini membuat kekuatan-kekuatan lain bermunculan untuk menggantikannya. Salah satunya adalah Jambi yang pada tahun 1082 mengirimkan utusannya sendiri ke Cina. Memasuki abad ke-13, sebuah kerajaan di Sumatera kembali menguasai daerah selat, namun para ahli menyatakan bahwa itu adalah Melayu Dharmasraya yang didukung dengan adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari yang dicatat dalam Kitab Keraton. Yang pertama ada Prasasti Dudukan Bukit 682 Masehi. Bukti pertama pendiri kerajaan Sriwijaya yang berisi informasi pertama mengenai rajanya Daputang Hyang.
Yang kedua ada Prasasti Linggor Thailand 775 Masehi berisi informasi mengenai kekuasaan Sriwijaya di Linggor dan pendirinya kuil, menjelaskan mengenai nama Sri Indrawarman dan Dharanindra. Yang ketiga ada Prasasti Telaga Batu berisi kutukan-kutukan bagi mereka yang tidak mau mematuhi perintah raja, pengkhianat mata-mata penguasa wilayah di dalam Mandala Sriwijaya, bersekutu menentang Sriwijaya serta tidak patuh pada apapun yang menjadi keputusan Maharaja Sriwijaya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.